tanpa ada usaha dari orang tua, guru, dan seluruh pelaku yang mengambil kebijakan dalam pendidikan. Namun, yang paling berperan dalam menciptakannya adalah orang tua atau keluarga. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa tempat pendidikan yang pertama dan paling utama bagi generasi muda adalah orang tua atau keluarga. Sedangkan menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, hal yang menyebabkan orang tua menjadi pendidik pertama dan paling utama adalah karena orang tua merupakan contoh terbaik dan terdekat dalam pandangan anaknya, yang akan ditiru dalam tindak tanduk dan tata santunnya. Disadari ataupun tidak, akan tercetak dalam pikirannya bagaimana orang tuanya, sehingga anaknya akan seperti orang tuanya. Pepatah barat mengatakan, "An apple is not far from the tree." Buah apel jatuh tidak jauh dari batangnya. Dan pepatah Minang mengatakan, "Kabawa jatuh ayat tumpuan, kabawa indah kepalang bahan." Anak adalah fotokopi orang tuanya. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Generasi unggul yang dicita-citakan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cermat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam artian kata, generasi unggul merupakan generasi yang mampu menyeimbangkan antara intak dan iptek, didukung dengan skill yang mumpuni serta dihiasi dengan akhlakul karimah, hidup mandiri untuk mencapai kesejahteraan baik lahir maupun batin, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sebaliknya, umat Islam tidak ingin meninggalkan generasi keturunan yang lemah, rusak moralnya, hidup sengsara, menjadi beban orang lain, bahkan sampah masyarakat. Inilah yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang telah Habib bacakan di awal khutbah tadi, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban dan tanggungan orang banyak. Hadis riwayat Muslim. Hadirin tamu Allah yang budiman, berdasarkan ayat dan hadis tersebut, bukan hanya kelemahan dalam bidang ekonomi semata, akan tetapi jauh lebih luas, termasuk lemah dalam akidah, lemah fisik dan mental, lemah kesehatan, dan lemah pendidikan. Bahkan generasi yang lemah iman dan takwa, jauh dari ajaran agama, akan lebih berbahaya bagi masa depannya. Betapa banyak generasi muda yang rusak dan hancur masa depannya karena terjebak dan terjerumus dengan kebejatan moral, hidup
bebas tanpa batas, terjerat dengan narkoba dan miras, bahkan bergelimang dosa dengan LGBT yang mengakibatkan rusaknya kesehatan fisik dan jasmani, mental, rohani, bahkan terpapar virus HIV dan AIDS. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Disinilah pentingnya peranan keluarga dalam membangun generasi yang unggul, menyelamatkan generasi muda dari kesesatan dan kerusakan di masa depannya. Adapun peranan keluarga, terutama orang tua, dalam membangun generasi yang unggul adalah: pertama, orang tua haruslah menjadi figur utama yang akan menjadi idola dalam memberikan contoh teladan dalam beragama dan bermasyarakat. Kedua, memberikan makanan yang halal dan bergizi agar menjadi anak yang sehat dan menjadi anak yang cerdas. Ketiga, menyekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren yang menjamin pendidikan agama. Keempat, mengawasi pergaulan anak-anaknya dengan cermat dan ketat agar terhindar dari pergaulan yang bebas dan penuh maksiat. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Faqalilu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna